Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillah fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Yang lalu sudah selesai kita bahas rukun yang pertama, yaitu an-niyah, dan juga tentang pembagian-pembagiannya niyah, baik itu pada sholat fardu, pada sholat yang punya waktu dan sabab, dan sholat yang tidak punya waktu dan sabab. Terus atsani, yang kedua, min arkanis sholah, dari rukun-rukunnya sholah, ayyaqula Allahu akbar fil qiyam, yaitu mengucapkan Allahu akbar di saat berdiri. Atau gantinya. Gantinya mana ya, entah itu lagi nggak bisa berdiri terus dia duduk, atau apa, atau dia berbaring. Di awal dia tetap wajib mengucapkan Allahu akbar. Faedah mengucapkan Allahu akbar sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi memerintahkan kepada orang yang mengerjakan sholat dengan buruk untuk mengucapkan Allahu akbar. Artinya apa? Agar dia menjadi baik di dalam sholatnya. Maksudnya apa? Orang diperintahkan membuka sholat dengan Allahu akbar, itu fungsinya adalah menghadirkan hatinya agar dia mengagungkan zat yang maha agung, dan dia bersiap-siap untuk mengabdi dan berdiri di hadapan yang maha agung. Ketika ucapan awalnya Allahu akbar, hatinya hadir, maka dia bersiap diri untuk menyembah, untuk mengagungkan, untuk tunduk kepada zat yang maha tinggi, yang maha mulia, supaya muncul di hatinya rasa gentar. Kalau orang yang jelek sholatnya Allahu akbar nggak dimaknai apa-apa, udah yang penting bunyi aja tanpa hatinya hadir, hingga nggak ada rasa getar di hatinya, nggak ada rasa tunduk di hatinya, maka nggak bisa menghadirkan kekhusyuan. Dengan dia gentar di hatinya, khusyuk, dan hatinya bisa tenang, badannya bisa tenang, hingga dia bisa menyelesaikan sholatnya dengan cara yang baik. Maka ucapannya musonif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol
itu memberi isyarat bahwa Allahu Akbar nggak bisa ditambahi dengan lafaz-lafaz apapun, yang apabila lafaz itu sampai merubah maknanya atau menjadi panjang. Tapi masih boleh ditambahkan beberapa sifat-sifat Allah agar tidak, yang penting tidak terlalu panjang. Minimalnya menambahkan hanya 2 sifat, tidak boleh lebih dari 2 sifat. Kalau ditambahkan selain dengan ucapan menambahkan sifat-sifat Allah, maka tidak sah sholatnya, seperti mengucapkan Allahu la ilaha illa huwa akbar. Sama, dia mau mengagungkan Allah, mau mengesahkan Allah, tapi lafaz itu membawa dia tidak sah di dalam ucapannya. Maka lafaz Allahu Akbar wala yadhurru tahalluli yasiri wasfillahi ta'ala, dan tidak berbahaya menyela-nyela sedikit sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala antara 2 kalimat takbir. Jadi Allah di sela-sela ditambah kayak Allahu azza wa jallahu akbar, boleh. Allahur Rahmanur Rahim akbar, boleh. Tambahkan cuman 2, lebih tidak boleh. Au sukutin, atau di antara 2 lafaz Allahu Akbar ada diam. Boleh diam tapi sejenak, nggak boleh sampai kelamaan. Diam ini maksudnya untuk orang-orang yang ketika dia melafadzkan dia nggak bisa sempurna, kayak orang gagap. Orang gagap gitu. Allahu kan berhenti tuh. Nah, jedanya boleh tuh. Tapi kecualikan hanya untuk orang-orang yang dia memang susah untuk berkata secara langsung gitu. Tapi kalau orang yang bisa, yang nggak boleh ada jeda. Jadi jedanya seberapa? Jedanya sebatas 1 tarikan nafas. Kalau kepanjangan juga nggak boleh. Dan nggak boleh menambahkan huruf-huruf Allahu Akbar. Kan menambahkan adanya wawu di situ, Allahu Akbar, nggak boleh. Hingga nanti bisa menambahkan makna, atau dipanjangkan Allahu Akbar, nggak boleh. Lafaz alifnya nggak boleh dipanjangkan, Allahu Akbar, harus Allahu Akbar. Boleh mengganti lafaz alifnya akbar pakai wawu, wallahu akbar, boleh. Kan yang seharusnya Allahu akbar, ini tambahin namanya wallahu akbar. Itu nggak berbahaya, tapi ya nggak menjadi baiknya maksudnya. Atau melomahkan ro di dalam wa akbar, Allahu akbaru, nggak disukunkan, boleh, nggak jadi permasalahan. Kemudian wayatarajamu wujuban,
ajizu, dan memakai terjemahan hukumnya wajib kalau dia tidak bisa mengucapkan lafaz takbir. Bi'ai lughatin sya'a, dengan bahasa-bahasa yang kamu mampu. Nanti ada orang baru masuk Islam, dia nggak bisa mengucapkan takbir, maka ketika sudah masuk waktu sholat dia masih nggak bisa mengucapkan takbir, maka dia boleh menggantinya dengan bahasa yang dia bisa. Kok dia orang Jawa, ya bahasa Jawa. Kok dia orang Sunda, ya bahasa Sunda. Kok dia orang Inggris, ya bahasa Inggris. Sebisanya dia. Dia orang Prancis, ya pakai bahasa Prancis gitu. Ini kenapa? Karena lafaz Allahu Akbar itu lafaz zikir, maka dia tidak bisa digantikan dengan zikir yang lain. Kalau dia nggak bisa zikir Allahu Akbar, maka dia hanya bisa menerjemahkannya. Makanya dulu muncul madhab Roy, dengar nggak? Hah? Yang di bahasa Indonesia. Yang di bahasa Indonesia kan, gitu. Itu bukan untuk setiap sholat, itu hanya untuk sekali sholat itu aja ketika dia nggak bisa. Dan itu pun nggak boleh untuk lafaz yang lain, hanya boleh untuk takbir. Al-Fatihah nggak boleh diterjemahkan. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu ayat-ayat Al-Quran. Kalau diterjemahkan jadinya bukan ayat lagi. Nah, kalau saya nggak bisa Al-Fatihah gimana? Bisa diganti dengan zikir yang lain sebanyak 7 kali gitu loh. Beda sama takbir. Kalau takbir nggak boleh diganti zikir, ya. Saya bisanya subhanallah, nggak boleh subhanallah, nggak boleh. Tetap wajibnya Allahu Akbar. Kalau nggak bisa melafalkan Allahu Akbar, diterjemahkan Allah Maha Gede. Itu lebih diperintahkan daripada kamu menggantinya dengan zikir yang lainnya. Sholatnya menjadi nggak sah kalau diganti. Malahan boleh diterjemahkan. Beda dengan Fatihah. Fatihah tidak boleh diterjemahkan, boleh diganti dengan zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, yang penting jumlahnya 7 kali. Ayatnya. Wa yajibu ta'allumuhu, dan wajib dia mempelajarinya, baik itu untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk budak-budaknya. Ketika dia kok masuk Islam ini serombongan, ya dia wajib belajar, anaknya ya wajib belajar, istrinya wajib belajar, budaknya wajib belajar untuk bisa melafadzkan Allahu Akbar. Walau bisa fari, walaupun dengan cara harus bepergian mencari guru. Oh, kok di sini nggak ada yang ngajarin saya ngelafadz Allahu Akbar? Ya pergi kemana yang ada orang yang bisa ngajari, dengan syarat ya kamu punya kemampuan. Ketika pergi nggak membahayakan dirinya, nggak meninggalkan yang bahaya untuk keluarganya. Wa yu'akhiru as-shalah, dan kamu wajib menunda sholat. Orang yang umpamanya masuknya Islam pagi, maka belum ada kewajiban kan, maka dia
belajar mengucapkan takbir sampai nanti zuhur. Ketika dia udah bisa, maka dia bisa langsung sholat. Kalau dia di waktu zuhur kok belum bisa, maka dia diperintah wajib menunda sholat sampai nanti akhir waktu. Akhir waktu itu waktu apa? Yang kemarin sudah kita bahas tuh, waktu tahrim. Ini waktu itu maksudnya waktu dimana kalau kamu kerjakan ya bisa selesai sholat, habis itu sudah nggak ada waktu lagi. Dan itu beserta dengan apa? Dengan bersuci, dengan pakai tutup aurat lengkap gitu. Itu semua dikerjakan di akhir waktu. Awal waktunya diisi dengan belajar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terus diulang-ulang sampai bisa lancar ngucapin Allahu Akbar. Nggak sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dilatih sampai bisa mengucapkannya dengan benar. Kalau nggak bisa juga, ya sholat pakai terjemah. Yang diterjemahkan hanya takbirnya. Tiap pertama Allahu Akbar mau ruku, Allah Maha Besar, Sami Allah, mau sujudnya Allah Maha Besar, Allah terus. Artinya takbir hanya boleh diganti dengan terjemah. Adapun Fatihah diganti dengan zikir-zikir yang lainnya. Nah, kalau kayak bacaan ruku, bacaan sujud itu bukan rukun gitu loh. Yang rukun hanya apa? Takbir, terus Fatihah, nanti ada tahiyat, terus salam. Wa yu'akhiru sholat li ta'alumi, untuk mempelajari. Ya harus. Jangan sampai ketika dia terus, kalau dia masih nggak bisa, ya sholat dengan cara apa yang dia bisa, dan dia nggak perlu mengqadha sholatnya. Kecuali ketika dia belajarnya berlebihan, artinya belajar dengan cara main-main, softoh belajarnya, nggak serius belajarnya. Maka ketika dia nggak serius belajarnya, dia sholat, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Dan wajib bagi orang yang bisu tetap menggerakkan lidahnya. Jadi seperti seakan-akan dia mengucapkan Allahu Akbar, walaupun nggak keluar suaranya gitu. Kalau dia masih nggak mampu juga, baru dia mengucapkannya dalam hati bagi orang yang bisu. Begitupun rukun-rukun qauliyah yang lainnya, Fatihah, ataupun sunnah-sunnah yang lainnya yang qauliyah. Kalau dia tidak mengucapkannya, dia nggak mendapatkan pahala. Kayak baca surat. Nanti baca surat enggak dapat pahala tuh gitu loh, walaupun mulutnya qomat tamid. Kenapa? Karena wa yustaratu isma'u nafsihi at-takbir, dia memperdengarkan dirinya sendiri akan bacaan takbir. Itu syaratnya. Jadi ngucapin takbir sambil suaranya takbir didengar oleh dirinya sendiri minimal. Kalau dia kok jahar bacaannya itu kayak sholat maghrib, ya didengar oleh sebelahnya. Kalau bacaannya sirri atau bacaan sholat-sholat yang nggak pakai suara, ya cukup didengar oleh dirinya sendiri. Andai dia qomat kamit mulutnya tapi nggak ada suaranya, dia nggak dihitung mengucapkan takbir.
takbir karena syaratnya ada suaranya. Wa kadza al-qiraatu, begitu pula bacaan qiraah al-wajibah wasairul arkan, dan juga seluruh rukun-rukun yang qauliyah seperti tasyahud akhir, salam, semuanya harus ada suaranya. Kalau orang bisu gimana? Ya tetap mengucapkannya kalau bisa. Tetap lafaz lidahnya itu berbunyi seperti orang yang normal, walaupun nggak keluar suaranya. Begitupun dengan kesunahan-kesunahan yang qauliyah. Ketika dia mau menghasilkan ganjaran, berbagai kesunahan qauliyah itu memperdengarkan untuk dirinya sendiri juga. Inti ruku ya subhana rabbiyal azim. Kalau kau nggak ada suaranya gimana? Hah? Nggak dapat pahala. Baca surat qul huwallahu ahad tapi cuman dia nggak ada pahalanya ketika nggak disuarakan, gitu loh. Tapi kalau buat Fatihah nggak disuarakan gimana? Nggak sah, karena itu rukun, gitu loh. Kalau yang sunnah yang lain nggak disuarakan, kamu cuman nggak mendapatkan pahala. Dan begitu juga boleh melakukan takbiratul ihram berkali-kali. Kayak siapa, Sab? Takbirnya berkali-kali kayak siapa? Umar Pele. Bahas juga gitu. Buat libur juga. Allah buat kita udah ngikutin nggak balik lagi. Was-was itu. Was-was. Ya mungkin ya. Tapi yang penting ketika dia takbir berulang-ulang, jangan niat keluar dari sholat. Dia hanya mengulang-ulang untuk memperbaiki bacaan takbirnya atau untuk menghadirkan niat di hatinya. Kalau niatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dia niat yang tadi itu mau keluar, mau diulang, haram hukumnya. Karena orang yang sudah mengucapkan takbir sengaja keluar dari sholat, hukumnya haram. Jadi niatnya tetap nggak terputus. Nggak mutus, nggak niat, hanya untuk memperbaguskan ucapan takbirnya, gitu loh. Jadi nggak niat untuk memutus sholatnya. Kalau dia niat untuk memutus sholatnya jadinya haram. Karena orang yang sudah masuk dalam satu bacaan takbir, kemudian dia takbir lagi, maka ketika niatnya memutus, maka jadinya haram. Lah, takbirnya ketika diulang-ulang berapa kali? Ganjil. Jangan genep. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekalian 3 kali. Lebih ya 5 kali. Ambil yang ganjil, jangan yang genep. Agar ketika kamu mau niat memperbaiki bacaan takbirnya, bukan niat untuk memutuskan sholat. Karena ada orang Allahu Akbar, nggak baik nih, ulang berarti kan dia mau yang tadi dianggap putus, gitu loh, maka hukumnya haram. Jadi jangan terus ketika mau mengulang, saya mau ulang yang tadi mau saya putus, yang sekarang mau yang awal, jangan, gitu loh. Jadi ya diulang nggak apa-apa, tapi jangan diputus sholatnya. Jadi apabila dia
melakukan takbir berkali-kali dengan niat membuka sholat dengan takbir yang pertama saja, maka tidak berbahaya, tidak membatalkan sholatnya. Atau dengan masing-masing takbir, maka ia masuk ke dalam sholat dengan takbir-takbir yang ganjil dan keluar dari sholat dengan takbir-takbir yang genap. Karena bahwa siapa saja yang telah membuka sholat, kemudian ia berniat membuka sholat yang lain, berarti dia membatalkan sholat yang sebelumnya. Saya mau buka pakai takbir mau saya buka lagi takbir berarti kalau sudah membuka kok dibuka lagi yang tadi ditutup sama aja, begitu loh hukumnya, yang tadi jadinya haram. Jika tidak, ketentuan ini berlaku jika ia tidak berniat di tiap-tiap takbir keluar dan membuka sholat. Jika tidak, maka ia keluar dari sholat dengan niat tersebut dan masuk dengan sholat pada takbir yang berikutnya, ini jadi berbahaya. Jadi kalau mau diulang-ulang ya ulang aja. Anda pengen ucapan takbir yang lebih bagus karena ini baru belajar, atau untuk hudurul qalbi, menghadirkan hati gitu loh, maka diulang-ulangnya takbir. Nah terus makmumnya gimana? Makmumnya gimana kalau dia jadi imam? Anak nunggu, kalau anak jadi makmumnya, anak nunggu sampai selesai kan? Gitu udah, ini kayaknya udah gak bakal takbir lagi, baru anak takbir. Udah, emang gak takbir lagi tuh. Ya nggak apa-apa, makmumnya nggak terus batal kan. Makmum juga nggak usah ikut takbir lagi. Nggak usah, karena selesai duluan. Walaupun takbirnya selesai duluan. Kan bareng. Kok kan duluan? Pertama imam takbir. Kan imam tadi ulang-ulang. Kan kamu sudah ikut yang pertama. Takbir yang pertama kan yang dihitung buka yang pertama. Yang kedua nggak buka lagi kan, gitu loh. Kalau yang kedua dihitung buka lagi, berarti batal. Ente juga makmumnya jadi batal. Orang yang membuka mengulang-ulang bukan membuka sholat yang baru gitu. Dia makmum yang nggak usah ikut-ikutan takbir lagi gitu maksudnya. Nah, kalau anak nunggu tuh gitu. Udah Allah apa sekali nih, masih ngulang lagi nih, benar gitu loh, baru Allah gitu. Takbir ketiga tuh. Yang lainnya gimana? Yang lainnya udah gitu. Kalau anak nunggu. Kalau santri gitu, Allahu Akbar, ya ada yang nunggu yang udah ini, ya ada yang juga yang udah ikut gitu, ya udah lanjut gitu. Tapi dia nggak ulang-ulang juga nggak kan? Makmumnya kan? Enggak. Berarti ngerti fikih gitu loh. Kalau makmumnya yang baru, nih imam gimana sih? takbir lagi, bikin ribet aja. Kok dia kemudian ngikut-ngikutin? Ini banyak, ada orang-orang yang was-was, ada orang yang hatinya belum hadir, ada yang bacaan niatnya belum masuk. Kan bacaan niat kemarin bersamaan dengan takbir, di alifnya takbir dan roknya akbar gitu kan. Nah ketika dia belum masuk ya dia ngulang untuk memperbaiki niatnya gitu loh, bukan memulai sholatnya gitu loh. Kalau memulai sholatnya cukup dengan bacaan Allahu Akbar, itu mulai sholat gitu loh. Hanya untuk buat bacaannya bagus, menempatkan niat di tempat yang sesuai, dia kadang mengulang. Ini jangan niat ketika mengulang niatnya memutus sholat yang sebelumnya atau mendirikan sholat yang baru gitu loh. Nggak, jadinya hukumnya haram karena dia membatalkan sholat yang sebelumnya. Mulanya kalau niatnya salah, haram ya. Kalau duhur niatnya asar gitu. Jadi kan memutus yang pertama salah, berarti kan ulang lagi. Hatinya? Iya. Oh iya. Haram berarti. Enggak. Kan nanti dia nggak sesuai keadaan kan. Iya. Jadi dia mengulang lagi. Iyalah. Tapi kalau bedanya hanya mulut dan hati,
yang hati sudah benar nggak usah diulang. Kayak mulutnya usolli fardhu zuhri, padahal ini maghrib. Artinya maghrib tetap. Artinya maghrib, ya nggak usah diulang gitu. Walaupun mulutnya tadi zuhur gitu loh. Hah? Saya sering begitu. Anda sering kita asar gitu. Kadang-kadang asar isya kadang-kadang bisa asar gitu. Lah yang repot kalau pas niat kita kedengeran makmum bingung nih imam sholat apa. Tapi yang jelas kan sahnya niat yang di dalam hatinya si imam tahu gitu loh bahwa dia niat sesuai dengan waktunya, bukan niat di waktu yang lain. Kecuali yang di hatinya nggak sesuai kan, yang di hati itu sudah dia niatkan sejak mau wudhu kan, mau sholat asar ini sudah dari awal udah nih asar. Ketika takbir ya di hatinya asar gitu loh, walaupun mulutnya isya. Jadi gak usah ikut yang mulut, jadi mulut itu nggak jadi patokan untuk apa, untuk keabsahan sholat. Yang absah ya urusannya hati, karena yang di mulut hukumnya sunnah, andai nggak diucapkan pun nggak menjadi permasalahan. Ini juga ada perbedaan di dalam apa madhab nanti antara madhab yang satu dengan madhab yang lainnya. Tapi ini yang kita pakai adalah madhab Imam Syafi'i yang kita pakai gitu aja. Terus asalis rukun yang ketiga adalah qiyamu fil fardhi, berdiri di dalam fardu. Ini panjang, insya Allah kita akan jelaskan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi'anana qarabna wa anana ishrabna laladha asrabna fatub 'alaina tauba تغسل كل حوبة وسلنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.